Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, kaifalukum? Insyaallah alhamdulillah bikhair. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan hari ini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, diberikan anugerah nikmat iman, Islam dan kesehatan. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal yang namanya isim mufrad, isim musanna dan isim jam'u. Apa itu isim mufrad? Kata benda yang bermakna tunggal. Isim musanna, kata benda yang bermakna ganda atau dua. Kemudian satu lagi isim jam'un atau isim jamak adalah kata benda yang jumlahnya banyak, lebih dari dua, bisa 3, bisa 4, 5, 6, 7, 10, 25, 30, 40, 50, 100 dan seterusnya. Dan materi yang kedua nanti kita bisa pelajari bersama kombinasi antara dhamir munfasil dan isim mufrad, musanna dan jamak. Semoga bermanfaat. Selamat memperhatikan. Baik, anak-anakku semuanya, kita masuk ke contoh supaya paham bagaimana kita mengenali kata benda ini tunggal ataupun ganda ataupun jamak. Nah, kita masuk contoh yang pertama. Ada kata benda muslimun. Secara makna adalah satu orang muslim, jenisnya laki-laki. Ketika kita mendengar muslimun, maka yang terbesit di dalam benak kita bahwa itu tunggal, seorang muslim, jenis kelaminnya laki-laki. Bisa itu Hasan, bisa itu Husain, bisa itu Aziz. Nah, misalnya Aziz muslimun, Husain muslimun, Hasan muslimun. Nah, kemudian yang perlu kita kenali yang kedua adalah musanna atau ganda. Rumus yang paling mudah untuk membuat kata tunggal itu menjadi ganda adalah perubahan selalu di akhir. Huruf-huruf depannya itu tidak ada yang berubah. Perubahannya sekali lagi ada di akhir. Kita geser di akhirnya. Muslimun, satu orang muslim. Muslimani, dua orang muslim. Nah, anak-anakku semuanya, itu cara mudah untuk bagaimana kata tunggal yang kita temukan itu kita ubah menjadi ganda atau musanna. Sekarang kemudian kita urutkan bagaimana kata benda tunggal itu menjadi kata benda yang banyak, jamak. Bisa itu 3, bisa itu 4, bisa itu 10, 100 dan sekian. Nah, sama, perubahan selalu berada di akhir. Dari muslimun berubah menjadi muslimuna. Ada akhiran wawu sukun dan nun berfathah. Sekali lagi, ada akhiran wawu sukun dan nun berfathah. Muslimuna itu maknanya orang-orang muslim banyak. Kita simpulkan dari contoh yang pertama ini. Muslimun, satu orang muslim. Muslimani, dua orang muslim. Kemudian muslimuna, bisa 3, bisa 4, bisa banyak, sebanyak-banyaknya. Orang-orang muslim semuanya ini berjenis kelamin laki-laki.
Baik, kita masuk contoh yang kedua. Kalau tadi itu contoh kata benda tunggal yang berjenis laki-laki. Sekarang bagaimana kita menemukan, ketika kita menemukan kata benda itu adalah perempuan. Tandanya perempuan adalah di akhir kata ada tak marbutoh. Nah, contoh berikut ini. Kata tunggalnya atau mufradnya adalah muslimatun, seorang muslim perempuan. Ini tanda tak marbutoh. Tanda kalau kata benda ini adalah perempuan, berjenis perempuan. Aisyah muslimatun, Khadijah muslimatun, Uswatun muslimatun, dan nama-nama yang lainnya yang bergender perempuan. Nah, rumus sama di kata benda yang laki-laki maupun perempuan. Ketika kata tunggal ini diubah menjadi ganda atau musanna, maka perubahan selalu di akhir kata. Dari muslimatun menjadi muslimatani. Perubahannya tak marbutoh melebur menjadi tak biasa, kemudian dipanjangkan, kemudian diakhiri nun berkasroh. Ini cara mudah ketika kita mau merubah kata benda yang perempuan menjadi kata benda yang ganda, jenis kelaminnya perempuan. Terus bagaimana caranya kita merubah kata benda yang perempuan ini diubah menjadi banyak? Sama, rumusnya sama, perubahan selalu di akhir kata. Dari muslimatun menjadi muslimatun, tak marbutohnya melebur menjadi tak biasa. Muslimatun menjadi muslimatun, manya panjang, matun, tak marbutohnya berubah menjadi tak biasa. Ini kita simpulkan, muslimatun itu kata tunggal bermakna muslim perempuan, jumlahnya 1. Muslimatani ini muslim perempuan, jumlahnya 2. Kemudian muslimatun ini jamak atau orang muslim berjenis perempuan, jumlahnya banyak, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000 dan sebagainya. Baik, kita masuk contoh yang ketiga, yakni kita ketemu mufrad atau tunggal waladun. Waladun bermakna anak laki-laki, jumlahnya 1. Nah, perubahan seperti tadi adalah perubahan di akhir kata. Ketika kita membuat kata benda tunggal berubah menjadi kata benda yang ganda. Dari waladun menjadi waladani, huruf terakhirnya dipanjangkan, kemudian diakhiri nun berkasroh. Nah, pada rumus ini baik yang tadi kata benda berjenis kelamin laki-laki maupun yang perempuan sama, tapi pada susunan yang ketika mau dibuat jamak ini ada rumus tersendiri yang harus kita hafalkan. Tidak ada rumus patennya. Waladun, waladani, auladun. Waladun, satu orang anak laki-laki, waladani,
dua orang anak laki-laki. Auladun itu jamak taksir, jamak yang tidak beraturan sehingga kita hanya bisa menghafalkannya. Baik anak-anakku semuanya, supaya lebih paham lagi, kita padukan materi minggu yang lalu, yakni dhamir munfasil atau kata ganti orang yang sudah kita pelajari bersama. Ada 14 dhamir munfasil yang perlu kita pahami. Kita ingat terlebih dahulu: huwa, huma, hum; iya, huma, huna; anta, antuma, antum; anti, antuma, antuna; ana, nahnu. Ada 14 dhamir munfasil atau kata ganti orang di dalam bahasa Arab. Nah, kita kombinasikan dhamir munfasil itu dengan isim mufrad, musanna, dan jam'un. Isim mufrad yang tunggal, musanna ganda, jam'unnya jamak. Contoh berikut ini: huwa muslimun, dia laki-laki, muslim, muslim tunggal laki-laki. Ini laki-laki, ini laki-laki. Ini jenisnya satu tunggal, ini juga tunggal. Kita pindah huma, huwa, huma. Huma itu dia laki-laki dua, maka isimnya menjadi muslimani, dua muslim laki-laki. Ini dhamir munfasilnya dua, ganda, isimnya juga musanna atau ganda. Ini dua laki-laki dia, ini muslim laki-laki dua atau ganda. Kemudian jamaknya hum, huwa, huma, hum. Hum muslimuna. Hum itu jamak atau banyak, muslimuna itu juga bermakna jamak. Mereka laki-laki, muslim banyak. Sehingga bisa disimpulkan ketika dhamir munfasilnya tunggal, maka isimnya juga tunggal. Mufrad maka juga mufrad. Ketika dhamir munfasilnya ganda, maka isimnya yang melengkapi juga harus ganda, sama-sama laki-laki. Kemudian yang jamak itu sama. Kalau dhamir munfasilnya jamak, maka pasangannya juga jamak. Hum mereka laki-laki, muslimuna banyak muslim juga berjenis kelamin laki-laki. Maka yang bisa kita simpulkan ketika dhamir munfasilnya tunggal, ganda maupun jamak, maka pelengkapnya itu juga harus sama, harus tunggal, harus ganda, dan harus jamak. Kalau dhamir munfasilnya adalah laki-laki, maka pelengkapnya yang selanjutnya harus laki-laki. Begitu juga sebaliknya, kalau perempuan maka juga pelengkapnya adalah perempuan. Nah, contoh yang tadi adalah contoh bagaimana kita menyusun kalimat yang bendanya, dhamirnya adalah laki-laki. Sekarang Ustadz akan kasih contoh untuk dhamir munfasilnya yang perempuan, sehingga nanti pasangan depannya juga harus perempuan atau kata bendanya harus perempuan. Nah, kita baca secara pelan-pelan. Iya muslimatun, huma muslimatani, hunna muslimatun. Nah, kita pahami bersama. Iya, dia perempuan tunggal. Dia perempuan tunggal. Maka pelengkapnya muslimatun juga tunggal. Iya, dia perempuan. Muslimatun ada tanda tak marbutah, berarti menandakan perempuan tunggal.
sama-sama tunggal, sama-sama jenis kelaminnya perempuan. Kita ubah dari dhamir munfasil tunggal menjadi dhamir munfasil ganda. Ia, huma, ini ganda, maka ini juga harus ganda. Huma muslimatani, tak marbutohnya melebur menjadi tak biasa panjang berakhiran non kasroh. Huma muslimatani. Kemudian ketika kita mau merubah ke jamak, huna ini berarti lebih dari dua, mereka. Kemudian ini sama, ini juga lebih dari dua, bisa 3, bisa 4, 10, 50, 100 dan seterusnya. Nah, huna itu berasal dari ia, huma, huna. Kalau yang laki-laki tadi huwa, huma, hum. Kalau perempuan ia, huma, hunna. Demikian materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Syukron katsiran ala husni timamikum. Ila liqa ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.